Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fadli Aulani dengan MK yang sama, yaitu Ekologi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang lainnya. Berbeda dengan yang video sebelumnya, saya menjelaskan materi. Kalau yang sebelumnya saya menjelaskan tentang ekologi pemerintahan dan faktor-faktor ekologi administrasi negara. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang berbeda, tapi masih sekitar teknologi lah. Untuk yang saat ini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi di Indonesia. Oke, tanpa bertele-tele karena kan sudah tahu juga saya dari kelas 4B. Jadi saya ada baiknya saya memulai langsung ya. Untuk yang pertama itu ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Jadi ada beberapa faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Jadi ada beberapa faktor yang bersifat berupa aspek alamiah, ilmiah. Faktor pertama yaitu lokasi dan posisi geografi, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, dan ketiga kekayaan dan kemampuan penduduk. Jadi antara ini dan materi sebelumnya itu saling berkaitan, jadi saya yakin kalian gak akan kebingungan untuk mempelajarinya karena ini satu kaitan, jadi sama-sama berkait. Untuk yang pertama itu adalah tadi sempat saya jelaskan, itu lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang dan waktu, sehingga menjadi batas-batas wilayah negara yang pada suatu saat tertentu. Jadi posisi geografi ini maksudnya adalah letak suatu negara mulai dari batas-batas sampai ke isinya. Jadi itu geografi, posisi geografi. Terus pasti ada yang bertanya kan, terus apa dong pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia? Kan gitu, pasti bingung kan? Jadi pengaruh administrasi negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisinya hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Jadi gitu, tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. Dalam hal demikian, seolah-olah wilayah Indonesia terbelah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, di mana kapal-kapal asing dapat memasuki seperti di laut bebas. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Untuk yang keduanya itu adalah keadaan dan kekayaan alam. Kalau berbicara tentang kekayaan alam, gak usah diragukan lagi lah, Indonesia udah juara kalau menurut saya. Negara Indonesia memiliki kekayaan yang alam yang sangat cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya ikan, kehidupan lainnya, bahan tambang dan sebagainya. Sungguh kaya negeri kita. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah. Jadi sangat bagus untuk pertanian dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya keadaan dan kemampuan penduduk.
keadaan dan kemampuan penduduk terhadap pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu adanya jumlah penduduk, distribusi spasial, penghasilan penduduk, dan yang terakhir ada tingkat pendidikan penduduk. Jadi banyak yang harus diperhatikan untuk keadaan penduduk, dan masih ada yang lainnya seperti kesehatan penduduk, itu juga sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Jadi intinya jangan cuek, pemerintah harus banyak yang memperhatikan soal pendidikan, penghasilan, kesehatan itu yang utama. Kalau kita sehat, gizi cukup, insya Allah pendidikannya akan lancar. Kalau pendidikan lancar kan penghasilannya akan lancar juga gitu kan. Jadi yang penting itu yang pertama itu kesehatan, terutama gizi untuk anak-anak yang kurang mampu kan, seperti di saudara kita yang di Papua itu kan banyak yang kurang mampu, jadi banyak yang mengalami kurang gizi itu kan. Jadi pemerintah itu harus lebih aktif dan lebih peduli dengan seperti itu. Oke, jadi hanya itulah yang dapat saya jelaskan untuk materi kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Jadi kalau keluar rumah yang lain jangan lupa ya pakai masker. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.